Reaksi gila Justin Hubner lihat aksi tarkam pemain Myanmar. Nasib buruk ini langsung hampiri handpoint. Tak kuat diserang netizen Indonesia, pemain timnas Myanmar yang menendang Marcelino Ferdinand buru-buru meminta maaf ke publik tanah air. Skuad Garuda tumbangkan timnas Myanmar 0-1. Ketum PSSI bereaksi begini usai laga. Ranking timnas Indonesia langsung meroket usai tumbangkan timnas Myanmar. Dipantau semua pemain abroad. Reaksi para pemain abroad melihat kemenangan skuad Garuda atas timnas Myanmar malam tadi, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia mengawali perjalanannya di Piala AFF 2024 dengan poin penuh. Skuad Garuda membungkam timnas Myanmar 1-0 pada Senin malam tadi di Stadion Tuwona Yangon dalam pertandingan pertama Grup B Piala AFF 2024. Gol kemenangan timnas Indonesia berasal dari gol bunuh diri kiper Myanmar, yakni Jin Yi Aung pada menit ke-76. Penjaga gawang berumur 24 tahun itu agak kurang beruntung. Bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola jatuh di kaki Asnawi Mangkualam dan kemudian ditendang yang sempat membentur mister gawang Myanmar. Bola mengenai Jin Yi Aung dan masuk ke gawangnya. Ketum PSSI Erick Thohir salut dengan perjuangan timnas Indonesia. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak ragu untuk memuji skuad Garuda. Selanjutnya timnas Indonesia akan bermain kandang di grup B Piala AFF. Skuad Garuda bakal menjamu Laos pada hari Kamis 12 Desember mendatang di Stadion Manahan Solo. Laos baru dibantai Vietnam 1-4 dalam partai perdananya di grup B Piala AFF. Perbedaan level membuat Million Elephant dapat menjadi korban timnas Indonesia berikutnya. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia menduduki posisi kedua klasemen grup B Piala AFF. Skuad Garuda mengoleksi 3 angka dari satu partai, sama seperti Vietnam di peringkat pertama. Selain itu, statistik menunjukkan timnas Indonesia hampir unggul segalanya atas timnas Myanmar pada laga perdana tadi malam. Dilansir dari unggahan akun Instagram @timnasindonesia, penguasaan bola skuad Garuda sebanyak 58% yang dimiliki skuad Garuda berbanding 42% di kubu lawan. Tembakan pemain-pemain Myanmar sempat menghadirkan ujian bagi Cahya Supriyadi yang berdiri di bawah mister gawang, khususnya pada babak pertama. Bahkan Supriyadi harus mendapatkan perawatan setelah mengamankan gawang dari sepak pojok tim tuan rumah. Serangan Indonesia membaik pada babak kedua. Dalam hitungan jumlah tembakan, timnas Indonesia melepaskan 10 tendangan dan 4 diantaranya on target. Sedangkan timnas Myanmar tercatat 7 kali berupaya membobol gawang Indonesia dan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Jumlah tendangan penjuru juga menunjukkan keunggulan Indonesia atas Myanmar, yakni 10 berbanding 3. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar di Piala AFF 2024, dan hal itu tentu berdampak pada perolehan poin di ranking FIFA. Dan berikut prediksi ranking FIFA timnas Indonesia usai hasil tersebut. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan berharga di markas Myanmar. Dalam duel yang sengit dan keras, timnas Indonesia pulang dengan keunggulan 1-0 lewat gol Asnawi Mangkualam. Kemenangan tersebut berbuah 1,8 poin. Meski hanya tipis, tambahan poin itu bisa membuat timnas Indonesia naik 1 peringkat. Berdasarkan situs perhitungan ranking dari Football Ranking, timnas Indonesia naik ke posisi 124, menggeser Rwanda yang memang hanya berjarak tipis dari timnas Indonesia. Sedangkan bagi Myanmar, kekalahan ini membuat mereka turun 1 peringkat. Myanmar kini ada di posisi 168, tergusur oleh San Lucia. Walau masuk dalam perhitungan poin FIFA, faktor penambahan dalam perhitungan poin di Piala AFF adalah yang terendah dibandingkan kategori pertandingan lainnya. Hal itu masih ditambah fakta bahwa negara-negara yang ikut Piala AFF punya ranking yang jauh berbeda dibandingkan negara yang dihadapi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alhasil kemenangan di Piala AFF bakal berbuah poin yang terbilang minim, seperti hal yang terjadi di laga melawan timnas Myanmar. Handpoint dalam sekejap langsung menjadi buah bibir penikmat sepak bola di tanah air. Ini tidak lepas dari aksi tidak terpuji saat ia menendang bola dengan sengaja ke arah Marcelino Ferdinand. Kejadian itu bermula saat Marcelino tergeletak di sisi kanan pertahanan Myanmar usai mendapatkan tackle dari pemain tuan rumah. Tetapi di luar dugaan, handpoint langsung menendang bola ke arah kepala pemain berusia 20 tahun tersebut. Tak pelak, Marcelino langsung meringis kesakitan. Namun bukannya menghormati fair play, handpoint yang berada di dekat bola melakukan tindakan yang tidak pantas. Ia menendang bola dengan keras ke arah kepala Marcelino yang masih terbaring di lapangan.
Marcelino langsung merasakan kesakitan akibat tendangan brutal tersebut. Keributan pun sempat terjadi sebelum akhirnya wasit memberikan kartu kuning kepada Handpoint. Keputusan wasit memberikan kartu kuning kepada Handpoint memancing perdebatan di media sosial. Banyak pendukung timnas Indonesia merasa pelanggaran tersebut layak diganjar kartu merah langsung. Tidak perlu bagi Handpoint untuk berkenalan dengan netizen Indonesia. Dalam waktu beberapa menit atau selesai babak pertama selesai, penggemar sepak bola di tanah air langsung menggeruduk pemain bernomor punggung 2 tersebut. Kata-kata sapaan ditulis netizen Indonesia pada akun Instagram Handpoint, yakni @handpoint17. Banyak supporter Garuda menuntut sang pemain untuk meminta maaf atas aksi berbahayanya tersebut. Handpoint merupakan salah satu pemain andalan Myanmar. Di tahun ini pemain berusia 26 tahun itu sudah bermain sebanyak 16 pertandingan dengan menyumbangkan 2 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Dia dikenal sebagai pemain yang bisa mengisi beberapa lini, seperti bek kanan, bek kiri, sayap kanan, winger kiri, dan juga winger kanan. Tidak hanya itu, permainan keras Myanmar sepanjang laga juga menjadi sorotan. Pemain mereka, Wai Lin Aung, mendapatkan kartu kuning karena mengangkat kaki terlalu tinggi saat duel dengan Arkan Kakak. Dalam insiden itu, kaki Wai Lin mengenai wajah Arkan Kakak hingga striker muda timnas Indonesia itu terjatuh. Pelanggaran tersebut terjadi di wilayah pertahanan Myanmar dan memicu protes keras dari para pemain timnas Indonesia. Wasit Wong Lai Lun sekali lagi hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Myanmar. Keputusan tersebut semakin memperkuat kesan permainan kasar Myanmar tidak mendapatkan hukuman yang cukup tegas. Selain 2 insiden itu, laga ini diwarnai dengan beberapa pelanggaran keras lainnya dari pemain timnas Myanmar. Mereka terlihat beberapa kali tidak segan bermain kasar untuk menghentikan pergerakan pemain timnas Indonesia. Myanmar memang terkenal dengan gaya bermain keras di Piala AFF kali ini. Namun tindakan seperti yang dilakukan Handpoint dan juga Wai Lin Aung jelas melewati batas sportivitas. Pemain abroad seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Nathan Joon ikut mendukung dan merayakan keberhasilan timnas Indonesia di laga perdana ASEAN Cup 2024. Dalam ajang yang dikenal sebagai Piala AFF ini, Sintang sebenarnya memanggil beberapa pemain abroad. Namun belum semua pemain bisa bergabung dan direncanakan menyusul saat skuad Garuda lolos ke semifinal dan juga partai final. Pemain yang belum bergabung yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. Kedua pemain ini masih fokus memperkuat klub masing-masing. Hal ini karena Piala AFF bukan bagian dari agenda FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban melepas sang pemain. Namun meski belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia, Justin Hubner dan Ivar Jenner pun tetap memberikan dukungan kepada Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Setelah timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan, Justin Hubner pun ikut merayakan keberhasilan tim Merah Putih. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut bahkan mengapresiasi Asnawi Mangkualam yang juga sukses mencetak gol. Tidak hanya Justin Hubner, pemain abroad yang juga mendapatkan panggilan timnas Indonesia dan belum bisa bergabung, yakni Ivar Jenner pun memberikan dukungan. Pemain Young Utrecht tersebut memperlihatkan bahwa ia tengah menonton pertandingan timnas Indonesia kontra Myanmar di televisi. Dalam unggahan tersebut, Ivar Jenner tidak memberikan keterangan apapun. Ia hanya mengunggah foto dan emotikon bendera merah putih. Tentu saja ia memberikan dukungan buat timnas Indonesia yang tengah berjuang di ajang 2 tahunan tersebut. Tidak ketinggalan, beberapa pemain abroad seperti Sandy Walsh pun memberikan dukungan buat timnas Indonesia. Ia mengunggah foto tengah menonton pertandingan dan ikut merayakan keberhasilan tim merah putih. Sandy Walsh mengunggah di Instagram story-nya tengah menonton pertandingan. Setelah timnas Indonesia menang, Sandy Walsh ikut merayakan dan memberikan emoticon love buat Asnawi. Kiper FC Dallas Martin Paes takjub melihat lemparan ke dalam Pratama Arhan yang membuat timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Myanmar di matchday pertama Piala AFF 2024. Saking kagumnya kiper andalan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia itu, sampai-sampai mengunggah jersey Pratama Arhan di stories Instagram pribadinya. Dalam laga semalam, Pratama Arhan bermain di posisi yang tidak biasa. Dalam pola 3-4-1-2, Pratama Arhan dimainkan sebagai wingback kanan. Berstatus pemain paling senior timnas Indonesia di babak pertama, Pratama Arhan tampil eksplosif sejak awal laga. Permainan pemain Suwon FC ini semakin terlihat setelah Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam masuk di awal babak kedua. Puncaknya terjadi pada menit ke-76. Ketika mendapatkan lemparan ke dalam, Pratama Arhan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, melepaskan lemparan keras ke kotak penalti Myanmar. Si kulit bundar membentur badan bek timnas Indonesia, Kadek Arel. Bola kemudian liar dan langsung dimanfaatkan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam untuk membobol gawang Myanmar pada menit ke-76.
Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia bertahan hingga laga usai. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.